Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita pagi ini? Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita khusus spesial, kita mau merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Dirgahayu Indonesia. Mari saya undang semua jemaat untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mulai pagi ini dengan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan dengan penuh kebanggaan. Kita warga negara Indonesia, anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kita spesial di mata Tuhan. Amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dirgahayu Indonesia ke-78. Para jemaat, kita akan tetap berdiri. Saya panggil dengan kasih Kristus Paniko untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Bapa, untuk pagi yang indah ini Bapa. Engkau telah kumpulkan kami Bapa. Ini semua karena anugerah kasih sukacita yang daripada Engkau ya Bapa, yang membawa kami untuk bersatu hati Tuhan, hadir di tempat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bertugas Tuhan di pagi ini Tuhan. Engkau urapi kami dengan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa, sehingga apapun Tuhan yang akan kami persembahkan Tuhan, itu semua Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Engkau urapi Bapa anak-Mu Bapa, sehingga apa yang akan disampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk menjalani kehidupan kami yang semakin lama bukan semakin ringan Bapa, tetapi kami punya pengharapan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk acara yang akan kami lakukan hari ini Tuhan, untuk memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Indonesia ya Bapa. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah pagi ini hanya dalam
namamu. Mari kita sama-sama yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi ini. Siapa di sini yang pilihannya Tuhan? Siapa? Kita bangsa Indonesia, anak-anak Tuhan, kita pilihannya Tuhan, kita spesial di mata Tuhan. Amin. Mari kita mau naikkan kemuliaan Tuhan.
Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Di hari yang khusus ini, kita mau persembahkan suara kita mau persembahkan pujian kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita jadi warga negara Indonesia itu bukan kita yang minta, tapi Tuhan yang taruh kita di sini. Percaya? Kita spesial di mata Tuhan, makanya Tuhan taruh kita jadi anak-anak Indonesia untuk memuliakan nama Tuhan, supaya bangsa kita ini boleh semakin tahu kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Mari melalui pujian ini kita mau mendoakan bangsa kita, supaya bangsa kita menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Di usia kemerdekaan yang ke-78 tahun ini, kita pun punya hati untuk mendoakan bangsa kita. Amin. Setiap rencanamu
Kami ada dalam bangsa ini Tuhan, karena Engkau yang memilih kami. Kami ada hari ini juga Tuhan, itu juga karena Engkau yang memilih kami. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih boleh merayakan, memperingati kemerdekaan daripada bangsa kami, biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh mengekspresikan bagaimana kami menghargai arti sebuah kemerdekaan dalam kehidupan kami juga Tuhan. Bapa berkati setiap kami pagi ini. Kami bawa roh, jiwa, dan tubuh kami datang untuk beribadah. Kami mau Tuhan, kami menyediakan diri kami, hati kami, pikiran kami, telinga kami siapkan. Biarlah kami menjadi seorang murid yang dengar-dengaran akan guru kami, yaitu Engkau Kristus. Terima kasih Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu atas setiap kami, agar kami mengerti, kami dibukakan, kami diberi penyingkapan yang baru dalam hari-hari kami ke depan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Shalom, merdeka. Harusnya biasanya ya 17 Agustusnya ya di daerah di tempat tinggal kita tuh kita merayakan itu. Saya ingat momen kemerdekaan yang nggak bisa kita rayakan kemarin ketika pandemi. Ya benar-benar nggak ada sama sekali momen istimewa atau momen memperingati kemerdekaan dengan tetangga, dengan rekan, atau biasanya di sekolah-sekolah. Nah, puji Tuhan, mungkin mulai tahun kemarin ya, dan tahun ini kita udah bisa merayakan kembali kemerdekaan ini dengan ekspresi gitu. Kalau dulu kan ngumpul aja nggak boleh, kalau sekarang udah kita boleh merdeka untuk kita bisa merayakan kembali. Momen penting, momen yang terekam dalam ingatan saya itu ketika kalau Agustusan yang paling saya tunggu-tunggu itu Panjat Pinang. Panjat Pinang itu hadiahnya di atas, yang saya incer itu hadiah-hadiah yang mahal-mahal. Pernah saya lihat ada hadiahnya tulisannya TV, kulkas. Tapi hanya kayak ditulis pakai kertas digantung gitu. Karena nggak mungkin juga ya TV sama kulkas digantung di atas. Ya. Tapi saya lihat, waduh, hadiahnya menarik. Tapi kan nggak semua orang yang mau bisa mencapai itu. Dia butuh berjuang. Ya, naik. Terus ada satu lagi, semangka yang dipakein areng, terus dicantepin uang. Yang kita incer kan logam-logam yang memang nilainya besar. Itu taruhannya gigi. Ya, hitam sesudah itu. Jadi waktu-waktu kayak begitu tuh mengingatkan mengingatkan masa-masa di mana keseruan merayakan 17-an. Boleh bantu saya tampilkan slide di depan. Ya, bicara tentang waktu yang saya bilang saya mengingat momen-momen itu. Ada satu tokoh Amerika Serikat atau bapak pendiri yang disebut bapak pendiri Amerika Serikat, namanya Benjamin Franklin. Dia mengatakan bahwa time is money. Waktu adalah uang. Waktu merupakan salah satu hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan yes.
waktu merupakan hal yang sangat berharga, sangat bernilai dalam kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu? Kalau mau dibilang waktu itu berharga atau bernilainya seperti apa? Kalau Franklin mengatakan waktu itu uang. Tapi kalau menurut pendapat saya, waktu itu lebih nilainya daripada uang. Lebih memiliki harga tinggi daripada nilai uang. Bicara tentang uang, uang itu adalah material yang ada hanya kita temukan di dalam kehidupan kita atau di dalam dunia ini, atau cuma berlaku di bumi. Tapi uang enggak berlaku di dalam kekekalan. Tapi yang namanya waktu itu bernilai bahkan berharga dalam kehidupan kita, berlaku di dalam bumi ini, di dalam waktu. Namun waktu juga mempunyai nilai di dalam kekekalan. Ya, kenapa saya katakan waktu memiliki nilai kekekalan? Karena Allah menciptakan waktu untuk manusia hidup. Allah ada di luar waktu, namun Allah juga ada di dalam waktu. Jadi kalau dibilang Allah itu menciptakan ketikanya itu belum ada terbentuk waktu. Ketika waktu itu ada, itu Allah yang menciptakan. Ya, kenapa saya katakan bahwa waktu itu juga memiliki nilai dalam kekekalan? Karena ternyata di dalam waktu yang kita hidupi itu memiliki satu hal yang bernilai yang membawa kita kepada kekekalan. Itu yang saya bilang, kenapa waktu itu memiliki nilai kekekalan. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan menciptakan waktu untuk kita? Tujuan utama Allah menciptakan waktu untuk kita, bahwa kita dapat fokus melakukan apa yang menjadi tujuan Allah dalam menciptakan manusia. Ya, tema pagi ini saya bawakan fokus pada tujuan. Apa tujuan Allah bagi manusia? Saya katakan Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk kita hidup dan fokus menjalani kehidupan kita dengan tujuan yang Allah sudah tetapkan, yaitu kekekalan. Boleh tampilkan kembali Mazmur 39 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan katakan, "Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku." Ini adalah syair yang ditulis oleh Daud, seorang pemazmur yang sangat-sangat mengasihi, bahkan melekat kepada Tuhan. Rick Warren dalam bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life, dia menulis ada satu cuplikan yang saya ambil, bahwa kehidupan manusia hanyalah penugasan sementara. Dan tujuan utamanya dari kekekalan adalah kita butuh fokus pada tujuan hidup kita. Itu yang Rick Warren sampaikan. Hal yang harus mengapa kita fokus untuk mencapai tujuan. Kenapa kita harus fokus untuk mencapai tujuan? Bagaimana kita bisa fokus mencapai satu tujuan? Beberapa waktu lalu saya melihat di cuplikan sebuah TikTok, seorang petarung mempersiapkan diri untuk turun ke dalam satu turnamen. Jadi yang dia lakukan itu benar-benar mempersiapkan diri, mempersiapkan staminanya, mempersiapkan strategi,
untuk dia turun ke dalam arena pertandingan. Kenapa dia mesti bersusah-susah seperti itu sih? Ternyata ada tujuan yang mau capai, yaitu menang. Ya, tujuan utama seorang petarung adalah menang. Tapi banyak juga orang yang turun ke satu pertandingan atau pertarungan, itu tujuannya bukan menang. Tujuannya hanya sebagai partisipan. Ada yang cuman ya udahlah ikut, yang penting ngeramein gitu kan. 17-an banyak. Tujuannya bukan menang, tapi tujuannya untuk meramaikan, ikut merayakan. Perlu persiapan yang seperti petarung itu? Enggak. Mereka hanya butuh memberi diri aja, menang kalah nggak masalah, karena mereka nggak punya tujuan. Jadi perbedaannya sangat menyolok. Butuh persiapan untuk mencapai satu tujuan. Kalau tidak punya tujuan, kita nggak perlu mempersiapkan apapun. Ya. Bagaimana kita harus fokus? Kapan kita harus fokus? Saat kita sadar bahwa dalam kehidupan kita ada yang namanya waktu, ada namanya time limit. Ya. Tapi berapa banyak orang-orang yang nggak sadar bahwa waktu itu dibuang cuma-cuma. Seperti kemarin ya, kita baru kehilangan jemaat kita yang keluarga Bukhari baru kehilangan anaknya. Usianya masih boleh dibilang muda. Tapi apakah kita mengerti batas umur kita seperti Daud katakan tadi? Berapa batas waktuku? Tapi hari-hari ini waktu yang ada ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk kita fokus kepada tujuan. Karena apa? Kita berlomba dengan waktu. Kita harus mempersiapkan diri kita. Untuk apa? Untuk mengisi waktu itu supaya maksimal waktu yang ada. Time limit berlaku bagi kita. Lalu cara lain seperti apa? Kapan kita harus fokus? Sadar bahwa Tuhan selalu memberi sinyal dalam kehidupan kita. Beri sinyalnya seperti apa? Waktu kita sakit. Waktu kita sakit biasanya aktivitas kita akan terganggu. Aktivitas kita akan pending untuk sementara, mau nggak mau karena fisik kita yang nggak mendukung. Satu kesempatan saya kumpul dengan teman-teman, terus teman saya yang seorang bilang, si ini sakit loh, gitu. Tapi ada nyeletuk yang lain. Dia bilang, dosa apa tuh dia? Saya kaget. Terus terang saya kaget. Padahal dia orang percaya dan sudah mengerti kebenaran. Tidak semua orang yang sakit itu akibat dari dosa. Tapi ada akibat dosa yang menghasilkan penyakit. Nangkep ya Bapak Ibu? Seperti apa? Seperti Sanjaya, nangkep ya? Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus sadar. Ada dua faktor kalau kita mengalami sesuatu. Yang namanya sakit, yang namanya datang permasalahan, yang namanya datang pergumulan, tekanan. Ada dua faktor penyebabnya. Yang pertama, karena Allah mengizinkan. Yang kedua, karena kelalaian atau akibat daripada kelalaian diri kita sendiri. Dua faktor itu. Boleh saya minta partisipan 3 orang yang bersedia. Else. Cewek deh, cewek. Yang matanya masih awas. Yonatan.
Yuk Brian, bantu saya sebentar. Tahu ya Bapak Ibu, benang dan jarum. Ya lomba, makanya ingat 17-an itu ada loh perlombaan ini. Biasanya nenek-nenek nggak mungkin ikut, sepuh-sepuh nggak mungkin ikut, yang anak-anak muda. Nah, oke, kamu pilih yang mana yang bisa. Saya akan minta Else untuk masukkan benang ke dalam jarum. Ya, boleh. Cukup. Tugas kamu berdua, gangguin dia. Apapun itu, gangguin dia, bicara apa aja, terserah. Sabar dulu. Mau kata-kata apapun terserah. Mau kata-kata apapun terserah. Boleh aktifkan, nyalain deh. Nih, lain. Oke. Else dari sini jalan sampai ujung. Usahakan ini untuk masuk. Awas jatuh. Ya. Kalian terserah kalian. Yang penting dia nggak berhasil. Kak, silakan. Kamu jalan. Jalannya ke sini. Jalan. Bisa nggak? Kalau nggak bisa kan nyambut. Itu tujuannya. Ayo kita gangguin. Oh iya, abu. Butuh berapa lama lagi? Ayo dicoba terus. Wah, bisa. Else. Yeay, puji Tuhan. Good. Thank you Else. Ini buat jahit tante nanti di rumah. Ya, kita bisa lihat tadi ya. Jadi kehidupan kita pun hampir seperti itu. Kita punya tujuan dalam hidup kita. Tapi ketika kita dipercaya tujuan itu untuk kita capai, seringkali kita nggak fokus. Else butuh fokus untuk bisa sampai kepada tujuan dia. Walaupun sekeliling kita seringkali kan nggak mendukung apa yang kita kerjakan. Apa yang menjadi fokus kita? Tadi Jonathan sama Brian berusaha bagaimana supaya dia nggak sampai kepada tujuan itu. Jadi Bapak Ibu, demikian juga kehidupan kita, perjalanan kita nggak semulus yang kita bayangkan. Orang-orang sekitar kita loh, gitu. Jadi hari-hari ini benar-benar kita harus perhatikan fokus kita apa. Siapa teman, siapa lawan, seringkali saru. Tapi kalau kita fokus balik lagi kepada diri kita bisa benar-benar sampai kepada tujuan yang penting kita fokus. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Boleh tampilkan? Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Allah mau kita fokus memperhatikan, terlalu kecil ya. Boleh tampilkan slide dari langsung aja. Dua, tiga. Sorry. Efesus 5 ayat
15. Ya, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, seperti Arif. Pergunakanlah waktu, sampai 17 sayang. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah, tetapi, ya, ini adalah saya ambil ini dari terjemahan baru, ya. Boleh tampilkan versi terjemahan lainnya? Ya, ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Isinya, sebab itu perhatikanlah baik-baik cara hidupmu. Jangan hidup seperti orang-orang bodoh. Hiduplah seperti orang-orang bijak. Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Jangan bodoh, tetapi selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Ya, dari ayat ini, perikop ini, banyak hal yang harus kita perhatikan ternyata dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Firman itu ditujukan kepada saya. Firman itu ditujukan kepada pribadi-pribadi. Bukan kepada kalian, tapi kepada kamu, yaitu pribadi-pribadi. Jadi hari-hari ini yang harus kita perhatikan bukan bagaimana orang lain bertingkah, bagaimana orang lain hidup. Tapi firman Tuhan katakan hari-hari ini perhatikan hidup atau cara kita hidup pribadi kita yang diinginkan Allah. Ya, Allah mau kita fokus memperhatikan cara hidup kita. Bukan cara hidup orang lain. Boleh tampilkan slide-nya? Ya. Fokus kita memperhatikan cara hidup kita. Ya, fokus kita adalah cara kita untuk memperhatikan cara hidup kita. Di situ dikatakan ada satu artikel saya tampilkan. Isi artikelnya itu melompat dari ketinggian. Melompat dari ketinggian. Melompat dengan latar belakang langit cerah dan matahari akan membuat hidup lebih hidup. Tidak salah jika hobi skydiving sangat disukai oleh mereka yang suka tantangan. Diperlukan pengamatan tingkat tinggi dan perhitungan tepat antara kecepatan, gravitasi, tempat landasan, dan parasut yang tidak membelit ketika dibuka. Dengan keamanan yang tidak begitu tinggi, banyak kematian dan kecelakaan terjadi karena hobi ini. Mulai dari parasut tidak terbuka sehingga akan jatuh bebas ke tanah. Kalau saya ngelihat ini aja sih udah ngilu, nyeri gitu loh. Ngelihat sesuatu yang dari ketinggian, nggak usah setinggi itu. Kadangkala berapa banyak yang kalau lewat jembatan udah gemeter, nggak berani. Terus sekarang juga banyak tempat-tempat pariwisata yang bikin jembatan panjang jauh, tapi kaca bening banget, jadi seolah-olah berjalan di udara. Banyak yang takut, tapi banyak yang mau coba. Walaupun jalannya itu seperti dipaksa gitu. Nah, kehidupan kita seringkali kita mengambil resiko yang sama. Seperti skydiving tadi. Kita ada di ketinggian. Kita tahu taruhannya nyawa. Berapa persen ketika dia menjatuhkan diri, parasutnya nyangkut
atau nggak berhasil terbuka dengan baik. Tapi karena mereka hobi, nyalinya gede, berani tantangan, mereka berani menjalani itu. Kehidupan kita, seringkali kita ada di posisi di atas. Kita tahu kalau resiko sesuatu di depan kita. Tapi berapa banyak udah tahu dan udah ngerti ini melanggar, tapi tetap dilanggar. Udah tahu ini akan membawa kita kepada lubang itu, tapi tetap dijalani dan dikerjakan. Banyak hal yang kita seringkali nggak ngerti. Bagaimana kita harus menghadapi hal-hal seperti itu. Fokusnya nggak tepat. Kalau dibilang fokus nggak tepat itu artinya nggak akurat. Ya, akurat itu artinya tepat sampai kepada titik tujuan. Tapi kalau andaikan ke kiri sedikit atau ke kanan sepersedikian, itu disebut nggak akurat. Artinya sampai kepada tujuan itu dengan tepat. Ibu-ibu yang sering ke pasar, kalau timbangan kurang marah-marah, ya kurang kok tapi hitungnya sekilo. Tapi kalau ketika dikasih lebih, senangnya luar biasa, terima kasih ya bang, jadi langganan gitu kan. Tapi padahal itu nggak tepat, nggak akurat. Oke kalau lebih, tapi kalau dalam tujuan hidup nggak sampai tepat, itu namanya nggak akurat, nggak sampai kepada tujuan yang sesungguhnya, nggak sampai kepada tujuan yang tepat. Hari-hari ini bagi keluarga-keluarga, ya, suami istri, kalau fokusmu mau memperbaiki hubungan, mau memperbaiki keluarga, fokuslah kerjakan itu. Jangan fokus kepada pasangan kita. Kalau pasangan kita karakter atau tindakannya nggak sesuai dengan yang kita mau, yuk kita bukan fokus kepada dia, tapi fokus kepada diri kita. Bagaimana kita tetap sampai kepada tujuan keluarga ini baik, memberi diri untuk menyeimbangkan. Istri juga sama. Kalau tahu karakter kita, suami kita seperti itu, fokus kepada diri kita, jangan fokus sama suami. Tapi fokus kepada diri kita, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk mengimbangi agar terjadi selaras suami istri. Enggak berbeda tujuan, satuin tujuannya. Agar bisa jalan bareng. Anak-anak yang sekolah, ada tujuan yang ingin dicapai. Belajar dengan sungguh, fokus untuk belajar mendapatkan nilai yang terbaik. Jangan sampai salah fokus. Di ayat 16 tadi, di situ dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, pergunakan secara maksimal waktu yang ada sebab hari-hari ini jahat. Boleh tampilkan slide-nya, Nelis. Paksa diri kita untuk konsisten dalam meraih tujuan. Jangan salah fokus. Fokus bukan kepada orang lain, tetapi fokus kepada tujuan kita. Ya. Yang kedua, kita mengupayakan diri untuk memperbesar kapasitas kita. Seperti yang saya katakan tadi. Suami istri, perbesar kapasitas kita untuk mencapai tujuan. Anak-anak, perbesar kapasitasmu dengan fokus kepada tujuan. Itu yang firman Tuhan mau kita kerjakan, karena fokusnya adalah kehidupan diri kita untuk mencapai satu tujuan. Ayat ke-17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Fokus kepada kekurangan diri seringkali kita lakukan.
lebih fokus kepada kekurangan kita. Tanpa sadar ketika kita fokus dengan kekurangan kita, kita sedang mengabaikan potensi yang dalam diri kita. Kemampuan yang ada dalam diri kita. Karena apa? Salah fokus. Fokusnya kekurangan aja. Fokusnya apa yang gak ada sama kita. Kok dia ada, aku enggak. Kok dia bisa, aku enggak ya. Tapi sekarang fokusnya kita harus rubah. Fokusnya apa yang ada dalam diri kita. Itu yang kita kembangkan. Bukan sesuatu yang gak ada sama kita atau kekurangan kita yang kita fokuskan. Amin Bapak Ibu. Keluaran 4 ayat 10. Boleh tampilkan? Keluaran 4 ayat 10. Firman Tuhan katakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Musa adalah orang pilihan Allah yang Allah tetapkan untuk membawa suatu bangsa keluar dari tanah Mesir. Ya, enggak langsung dia iya. Musa enggak langsung iya, tapi dia dikatakan firman Tuhan katakan dia menolak panggilan Tuhan. Sekali, 2 kali, no, berkali-kali. Tuhan perintahkan dia untuk membawa bangsa keluar dari tanah Mesir. Tapi dia menolak, karena apa? Karena dia berfokus pada kekurangan dia. Dia enggak fasih lidah gitu loh. Dia enggak pandai berbicara. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah tetapkan, artinya kita memang punya potensi itu untuk kita kerjakan. Boleh tampilkan slide terakhir. Jadi artinya Bapak Ibu, pagi ini 3 poin ini yang saya dapatkan untuk kita sama-sama belajar. Ya, yang pertama memahami tujuan yang ingin kita raih, kita fokuskan apa itu. Lalu kita memperbesar kapasitas diri kita konsisten melakukannya. Dan bukan cuma itu, kita juga memberi kesempatan kepada diri kita untuk berkembang. Dan yang ketiga, libatkan partner terbaik. Saya percaya yang namanya partner terbaik nggak ada lagi kecuali Allah kita. Libatkan Allah dalam segala perencanaan kita, dalam tujuan kita, dalam perjalanan kita. Saya lihat satu klip video, jadi berjalan berdua, cewek sama cewek jalan di trotoar, tiba-tiba hampir dekat di halte bus, bis mulai minggir ngambil siap-siap untuk parkir, untuk berhenti angkut penumpang. Temennya ini yang sebelah kiri ngerti kalau bis itu datang dari belakang. Ketika bis itu kepala bisnya melewati mereka sedikit, itu temennya pakai bahunya begini, gitu. Temennya yang nggak siap itu jatuh. Badannya nabrak badan bis, tapi mental balik. Jadi enggak terjadi sesuatu. Dari hal itu saya melihat ada pelajaran yang bisa kita ambil. Perjalanan kita, walaupun orang sekitar kita dekat, tapi kalau kita nggak ngerti fokus dan tujuan kita, seringkali dia, teman perjalanan kita, akan bisa mengalihkan, bahkan tidak mendukung kita untuk sampai tujuan. Hari-hari ini, ketika saya persiapkan firman ini, cuma satu hal yang saya ambil, yaitu bicara tentang fokus.
Beberapa lama memang dalam pertumbuhan perjalanan Geraha Oikos ini kita sama-sama di tempat ini. Jadi hari-hari ini ketika Tuhan izinkan firman ini boleh kita sama-sama dengar, termasuk saya juga ditegur. Fokuslah dengan hidupmu dan fokuslah dengan tujuanmu. Karena orang lain gak akan pernah 100% mendukung kita. Teman sejawat kita gak akan mampu mendukung kita dalam segala hal. Tapi ketika kita fokus, kita akan sama-sama ngerti bagian kita. Kita akan sangat mengerti apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan. Kalau gereja kita menempatkan atau memutuskan atau memberikan satu tema, satu visi, satu misi dalam gereja ini, yuk kita semua ambil bagian untuk fokus mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan. Tapi di luar pelayanan ini, di luar gereja ini, kita juga harus fokus untuk kehidupan kita. Di mana kita harus fokus benar-benar kepada tujuan keluarga, ya fokuslah dengan keluarga. Pekerjaan, fokuslah dengan pekerjaan. Yang masih sekolah, fokuslah kepada sekolah dan tujuan kalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami semua, termasuk hamba-Mu, untuk bagaimana hari-hari ini fokus akan kehidupan kami dan juga pelayanan kami, bahkan setiap aktivitas kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, dan kami mau Engkau selalu ada bersama-sama kami untuk kami melangkah, untuk kami mencapai tujuan. Kami tahu Tuhan hari-hari kami singkat, hari-hari kami memiliki waktu dan masanya sendiri. Tapi kami mau maksimal Tuhan di waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan kebenaran firman-Mu, biar ini menjadi sesuatu yang kami dengar, tapi tidak cukup sampai di sini. Kami juga akan melakukan dan mengerjakannya dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu terus bekerja, roh kami menangkap setiap firman-Mu, dan kami akan ekspresikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang tadi disampaikan melalui Ibu Junkian. Kiranya firman Tuhan yang tadi disampaikan tadi boleh menjadi kekuatan bagi kita tetap fokus pada tujuan hidup kita. Amin, saudara. Baik, sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Baik, GBI Geraha Oikos menyambut kelahiran Briel Kimora Christian. Ini putri pertama dari Bapak Timotius dan Ibu Clara Valencia. Sudah lahir kemarin ya, tanggal 11 Agustus Bapak Ibu. Kemudian untuk pengumuman selanjutnya, untuk ibadah minggu depan akan kembali seperti semula. Jadi ibadah jam 9 pagi ya untuk ibadah pertama. Kemudian minggu depan ada ibadah kedua juga jam 11 siang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu sudah mendapatkan bendera semua? Ada yang belum dapat? Kalau yang belum dapat boleh angkat tangan. Thank you. Baik, yang belum dapat nanti akan diberikan bendera. Sambil menunggu kita mau tundukkan kepala sejenak, kita mau memberikan persembahan bagi Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini buat kasih-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami kembali di tempat ini untuk bersatu dalam ibadah Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh juga merayakan kemerdekaan bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang ke-78. Bapa, sebentar kami akan memberikan sebagian kecil dari berkat yang telah Engkau berikan bagi kami untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah setiap persembahan yang kami berikan boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu dan boleh bermanfaat Tuhan bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati setiap tangan yang terulur Tuhan untuk memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, kami akan memberikan persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh sambil berdiri ya. Kita mau lambaikan bendera kita. Kita nyanyikan lagu ini. Hari Merdeka. Mari silakan persembahan sambil dijalankan. Tuhan Yesus memberkati. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Merdeka, merdeka. Baik, Bapak dan Ibu, nanti setelah ibadah jangan pulang dulu ya. Silakan duduk dulu. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan. Baik. Sekalian mengingatkan juga ya Bapak Ibu, setelah ibadah jangan pulang dulu karena nanti dari panitia akan mengadakan beberapa lomba ya. Tapi sebelumnya kita akan tutup dulu ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita naikkan satu pujian haleluya ke Allah yang besar. Saya mengundang Pak Joko untuk memimpin kita dalam doa berkat. Saya undang semua yang berdiri. Haleluya. Kasih
ada yang baru pertama kali hadir kebaktian pagi hari ini? Kalau ada silakan angkat tangan karena semua udah berdiri. Nah, di sana ada saudara kita yang baru, tolong diberikan salam selamat datang. Ada di sini. Baik, selamat datang Bapak, Ibu, dan anak ya. Selamat datang tempat ini dan diharapkan minggu-minggu ke depan bisa bersama-sama dengan kita kembali. Oke. Sekali lagi, merdeka. Merdeka. Yes. Kalau saudara ingat apa renungan-renungan saya selama seminggu ini bertemakan apa? Merdeka, betul kan? Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata begini. Yohanes berkata begini. Kalau anak sudah memerdekakan kamu, maka kamu sungguh-sungguh merdeka. Jadi kita semua adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tapi ada pesan, Rasul Paulus berpesan begini. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu kesempatan untuk berbuat dosa. Nah, lalu karena kamu sudah dimerdekakan, maka berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Kita menghargai yang telah memerdekakan kita, karena pengorbanannya bukan hanya para pahlawan, tetapi darah anak Allah. Bagaimana kita menghargainya? Dengan cara kita mengisi kemerdekaan ini untuk tidak hidup di dalam dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran untuk menyenangkan hati Bapak kita. Amin. Siap saudaraku? Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk ibadah spesial ini. Kami memperingati bahwa Engkau sudah memerdekakan kami dengan harga yang begitu mahal, dengan darah putramu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Biar setiap kami terus menyadari akan hal itu, bahwa kami sudah dibeli untuk dimerdekakan, supaya kami menjadi hamba kebenaran. Bila kami hari-hari kami ke depan ini, Tuhan, kami terus berfokus pada hal ini. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapakku. Kami tidak mau mengecewakan Engkau, kami tidak mau menyedihkan hati-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang dosa dan salah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami akhiri ibadah kami ini, kami mau berdoa untuk saudara kami yang pagi hari ini hadir, Bapak, Ibu, dan anak yang telah Engkau kirim ke tempat ini bukan suatu hal yang kebetulan Tuhan. Dan kami bersyukur kalau Engkau percayakan kami untuk menjadi Bapak, Ibu, dan anak ini menjadi satu keluarga di dalam Oikos Kristus tempat ini Tuhan. Berkati mereka, berkati setiap apapun yang dikerjakannya, berkati usahanya, pekerjaannya, berkati juga anak di dalam pendidikannya, supaya anak-anak-Mu ini Tuhan, mereka semua menjadi anak-anak-Mu, satu keluarga yang menjadi berkat bagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan sebentar lagi kami akan bersukacita di dalam perlombaan-perlombaan Tuhan. Engkau yang memimpin kami, supaya Roh Kudus memimpin kami, dan sukacita Tuhan sendiri yang memenuhi setiap kami semuanya. Jemaat yang kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Kiranya berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah dinyatakan dengan pengorbanannya di kayu salib sehingga memerdekakan kita semua, terus meluap di dalam hati kita. Dan Roh Kudus akan terus memberikan kepekaan dan kekuatan kepada kita untuk terus fokus kepada kebenaran itu, kepada kemerdekaan itu. Kita mengisi kemerdekaan itu dengan kehidupan yang memuliakan Allah Bapa kita di surga. Biar berkat ini tercurah atas kita semua, menyertai langkah kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya terima berkat ini dengan iman, bersama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua.